Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 9, apa kabar? Hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Mira dalam pembelajaran IPA kelas 9 semester 1. Nah, anak-anak Ustazah, kemarin kita sudah belajar mengenai molekul yang mendasari pewarisan sifat. Hari ini kita akan belajar mengenai hukum pewarisan sifat. Penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel, seorang ahli botani dari Austria. Mendel mulai meneliti tentang pewarisan sifat pada tahun 1856 dan mencatat hasil temuannya pada Natural Science Society of Brunn, Austria pada tahun 1866. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1900, para ahli botani lainnya meneliti kembali hasil penelitian Mendel dan mereka menemukan kesimpulan yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mendel sebelumnya. Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan. Dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, mempunyai daur hidup yang relatif pendek, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Mendel juga orang yang dikenal pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat. Teorinya dikenal dengan hukum Mendel. Atas jasanya dalam bidang pewarisan sifat, beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika. Nah, tahukah kalian, Mendel atau Bapak Genetika melakukan dua jenis percobaan. Percobaan yang pertama, Mendel menyilangkan kacang kapri dengan satu sifat beda atau yang dikatakan sebagai persilangan monohibrida. Mono itu artinya satu, nah berarti satu sifat beda. Percobaan yang kedua, Mendel melakukan penyilangan dengan kacang kapri dengan dua sifat yang berbeda. Dua berarti di, namanya persilangan dihibrida. Pada video kali ini, Ustazah akan menjelaskan persilangan monohibrida atau hukum Mendel 1. Hai anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan membahas mengenai persilangan monohibrida. Persilangan monohibrida merupakan persilangan dengan satu sifat yang beda. Nah, di sini akan kita ambil persilangan antara bunga kembang sepatu jantan berwarna merah dan bunga kembang sepatu berwarna putih. Di sini yang warna merah kita jadikan dominan dan yang warna putih kita jadikan resesif. Nah, di sini kita ambil simbol gametnya. Untuk dominan M besar dan untuk yang resesif M kecil. Ingat ya, dominan huruf besar, resesif huruf kecil. Sifat bedanya adalah warna bunga, yaitu merah dan putih. Bagaimana prosedurnya? Kita lihat dulu. Nah, di sini kita akan menghitung bagaimana proses persilangannya. Kita silangkan antara yang jantan, yaitu yang merah, dan yang betina adalah yang putih. Di sini parentalnya adalah bunga merah dan bunga putih ya, yaitu induknya. Ya, itu adalah parental. Nah, kemudian kita masuk ke dalam merah dan putih. Ini merupakan persilangan monohibrida karena ini cuma satu sifat, yaitu warna. Kita tulis kembali gametnya untuk merah M besar dan putih M kecil. Karena dia memiliki alel yang sama atau pasangan yang sama, maka dia adalah homozigot. Nah, karena dia sama, maka alel yang kita buat itu cukup satu huruf aja, yaitu M besar dan M kecil. Dari persilangan berikut, maka menghasilkan anak pertama atau filial pertama, yaitu bunga kembang sepatu merah. Ini tetap merah karena ini merupakan alelnya depannya M besar dan M kecil, maka ini disebut heterozigot karena memiliki pasangan individu yang berbeda. Rasio genotipnya M besar, M kecil, sedangkan rasio fenotipnya yaitu sifatnya yaitu merah. Nah, bagaimana jika F1 disilangkan sesamanya F1 juga? Maka prosesnya dapat kita cari dengan menggunakan teknik papan catur. Nah, di sebelahnya akan kita coba silangkan antara bunga kembang sepatu merah yang heterozigot tadi ya, dengan bunga kembang sepatu merah yang heterozigot juga. Jadi F1 kita silangkan dengan F1, sama-sama heterozigot, berbeda dengan yang di pertama tadi. Nah, gametnya tetap M besar M kecil,
heterozigot ya, dengan M besar M kecil heterozigot. Nah, berarti alelnya nih ada dua. Ada dua huruf, ada huruf M besar dan M kecil, begitu pula dengan yang betinanya ada M besar dan M kecil. Kita buat papan catur atau tabel punet dengan spesifikasi ke bawah itu yang jantan dan yang ke samping itu betina. Yang jantan kita buat M besar, kemudian M kecil, yang betina ke samping kanan ya, M besar dan M kecil. Sekarang kita isi filialnya atau anaknya untuk F2, yaitu yang pertama dapat M besar, maka ini berwarna merah. Yang kedua M besar M kecil, heterozigot ya, berarti ini berwarna merah juga. Yang ketiga M besar M kecil, heterozigot, berarti warna merah. Dan yang terakhir M kecil, berwarna putih karena dia homozigot, huruf kecil ya. Maka perbandingan rasio genotipnya tadi kita mendapatkan 1 M besar, 2 M besar M kecil, dan 1 M kecil. Itu rasio genotip. Rasio fenotipnya 3 merah dan 1 putih. Kalau kurang paham, kita coba sekali lagi mengerjakan persilangan satu sifat beda atau persilangan monohibrid. Sebelum kita mengerjakan lagi, kalian tuh harus sudah paham istilah-istilah penting yang ada di dalam persilangan Mendel ini ya. Contoh soal yang kedua, kita ambil parentalnya kacang ercis yang bulat, yaitu B besar dengan kacang ercis yang kisut atau B kecil ya. Ingat kalau yang dominan itu yang hurufnya besar berarti yang bulat, dan yang resesif atau yang tidak tampak itu yang hurufnya kecil, B kecil. Nah, kita tentukan gametnya karena dia sama-sama homozigot yang di atas. Maka kita ambil gametnya 1 B besar dari yang bulat dan 1 B kecil dari yang kisut. Nah, maka kita kalikan gametnya, jadilah anak yang pertama atau filial yang pertama itu B besar B kecil, berarti dia heterozigot ya, karena memiliki pasangan alel yang tidak sepasang atau tidak sama, dengan fenotipnya yaitu bulat. Di sini berarti rasio fenotipnya yaitu bulat dan rasio genotipnya adalah B besar B kecil. Nah, gimana kalau kita mau menyilangkan F1 dengan F1 untuk mendapatkan F2? Bisa. Maka parentalnya kita ambil dari F1, B besar B kecil yaitu bulat dengan B besar B kecil bulat. Ya, kita sama-sama silangkan F1 dengan F1. Maka diperolehlah di sini gametnya ada 2 karena ada 2 huruf yang berbeda. Ada B besar dan B kecil, begitu pula yang betinanya B besar B kecil. Kalau seperti ini kita harus membuat tabel punet. Nah, seperti inilah tabel punetnya atau papan catur. Yang di ke bawah itu B besar B kecil dari yang jantan, yang ke samping B besar B kecil dari yang betina. Nah, di sini peroleh B besar B besar, B besar B kecil, B besar B kecil, dan B kecil B kecil. Maka diperolehlah rasio genotipnya ada B besar B besar, B besar B kecil, dan B kecil dengan 1 B besar B besar, 2 B besar B kecil, dan 1 B kecil B kecil. Nah, itu tadi rasio genotipnya ya. Bagaimana perbandingan rasio fenotipnya? Nah, B besar, dan B besar, B kecil itu bulat. Berarti 3 bulat dan 1 kisut. Kisut itu didapat dari mana? Dari B kecil. Bagaimana persentase untuk memperoleh bulat dan kisut dari persilangan tadi? Bisa kita cari dengan 3/4 kali 100 sama dengan 75% untuk bulat. Dapat 3 itu dari rasio fenotipnya ya. Bagaimana dengan kisut? 1/4 kali 100 sama dengan 25%. Cukup mudah bukan persilangan monohibrida atau satu sifat yang berbeda? Semoga kalian paham dan tunggu video selanjutnya tentang persilangan dihibrida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.